nggak sih zikir yang bisa kita baca supaya kita tuh agak tenang gitu di saat kan mendapatkan berita duka. Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, silakan. Tabai guruku Syekh Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Bigdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka suatu ketika Sayyidatina Ummu Salamah pernah menceritakan bahwa Nabi SAW memberikan informasi kepada Ummu Salamah atau memberikan pelajaran kepada Ummu Salamah karena Nabi itu dibimbing terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu yang melalui malaikat Jibril mungkin hanya 30 juz Al-Qur'an, tapi wahyu yang diterima Rasulullah SAW itu setiap saat. Ya bahkan lebih cepat daripada satu detik fi kulli hin. Jadi setiap saat wahyu itu datang kepada baginda Nabi dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada Ummu Salamah. Ketika engkau datang kepada orang sakit, idza hadartumul marid, kalau engkau datang mengunjungi orang sakit atau engkau melihat kematian atau engkau mendapati kematian di antaramu, orang di sekitarmu, maka ucapkanlah doa ini. Ucapkanlah kebaikan ya, ucapkanlah sesuatu yang baik-baik saja. Kenapa? Karena para malaikat yang berada di sisimu dan di sisinya akan berkata amin. Jadi kalau kita mengucapkan yang baik-baik, malaikat pun mengaminkan. Tapi kalau kita mengucapkan yang buruk-buruk, itu pun tetap diaminkan oleh para malaikat. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, kita tetap mengucapkan yang baik-baik. Makanya ada kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena kematian yang mungkin di mata kita adalah sesuatu yang menyedihkan, bisa jadi itu adalah kebaikan. Karena sakit yang mungkin di mata kita adalah sesuatu yang menyiksa. Ada orang yang mengatakan Allah tidak adil pada aku diberi sakit. Atau mungkin Allah tidak sayang pada aku. Kenapa aku yang sakit? Kenapa bukan tetangga aku saja yang tidak pernah sholat itu? Ya, jadi minta sama Allah yang baik-baik saja. Ucapkan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena para malaikat akan mengatakan amin ketika engkau mengucapkan kalimat. Maka Ummu Salamah pun mengamalkannya, namun suatu ketika ternyata yang meninggal bukan orang lain. Yang meninggal adalah suaminya sendiri. Maka Ummu Salamah datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah suamiku yang meninggal dunia. Maka baginda Nabi SAW mengajarkan satu doa, baca doa ini kata Nabi SAW, Allahumma gfirli walahu, ampunilah dosaku dan dosanya dia. Wa'aqibni uqba minhu uqba hasanah. Wa'aqibni minhu uqba hasanah. Ya, dan ya Allah gantikan bagiku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar menggantikan kepada Ummu Salamah sesuatu yang lebih baik daripada suaminya. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi SAW. Jadi ternyata ketika kita dilanda kesedihan, senantiasalah ucapkan perkataan yang baik karena para malaikat pun akan mengaminkan. Ketika kita memohon doa untuk diri kita dan orang yang meninggal. Jadi kalau yang meninggal laki-laki, Allahumma firli walahu. Ampuni dosaku dan dia laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma firli walaha. Ya Allah ampuni dosaku dan dia perempuan. Dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Dan insya Allah kalau kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, hati pun jadi tenang, hati jadi senang. Dan Allah pun gantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Wallahu ta'ala. Masya Allah penting banget. Kita harus berhusnuzon terus sama Allah ya apapun yang terjadi ya. Karena sudut pandang manusia itu terbatas ya. Tapi kalau Allah itu pasti tahu yang terbaik untuk hambanya. Betul. Masya Allah. Ustaz Syam, tapi mohon izin nih, Afwan nih, saya tuh kadang gimana ya, saya tuh kan baru ya berumah tangga, ya sama lah kita. Nah kadang ada aja lika-likunya cobaannya gitu ya. Ada gak sih Ustadz zikir yang bagus nih kalau misalnya dibacain ketika kita sedang diuji dalam masalah rumah tangga? Aduh pertanyaannya nih, rumah tangganya baik-baik aja gak hari ini? Ya tumben-tumbennya nanya kayak gitu. Aduh, ini yang harus dipertanyakan. Kalau ada masalah ngomong. Makanya, tapi jangan ditayangkan juga. Empat mata, nggak usah diomongin di acara ini. Kan ditonton satu Indonesia. Mertuanya Mikdad di Palembang kan nonton. Aduh, kebiasaan nih Ustaz Maulana nanti jadi salah paham semuanya. Jamaah nanti kita luruskan setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Curhat mah di belakang. Gimana kan itu Ustaz? Ada masalah.